Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semuanya. Mohon maaf, jadi kita wawancaranya via Zoom aja ya. Karena mungkin adik-adik semuanya keterbatasan waktu dan ibu juga baru sampai nih, baru sampai tadi sore ya. Terkait berapa lama ibu diangkat kepala sekolah dari tahun 2019. Jadi sudah berapa tahun tuh? 7 tahun, 8 tahunan ya. Ya, kalau jumlah guru ada 16 guru, terdiri dari guru jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Jadi di SLB itu Ibu pimpin dari namanya SLB Sekolah Luar Biasa, tapi mencakup dari berbagai jenjang, ya dari TK sampai SMA. Jadi ada 16 guru, kemudian tendiknya ada 5 orang. Untuk operator, TU, satpam, dan pekerja kebersihan ada 2 orang. Gitu. Kondisi apanya nih? Di bidang apanya dulu? Ya, sekolah ibu kan yang SLB itu dari awal ya didirikan pada tahun sudah begitu lama, dari tahun 1976. Ya, sampai sekarang berarti berapa tahun tuh? 76. Sekarang 2026 ya, dihitung aja sudah 40-an berapa tuh ya. Jadi sudah lama, seiringnya waktu berjalan dari mulai awal sekolahnya berdiri sampai sekarang hampir 46, 47 tahun. Ya alhamdulillah begitu zaman ya. Zamannya di era sekarang, zaman digitalisasi ya, zaman teknologi sudah otomatis guru dan semua eh, apa warga sekolah yang terlibat itu sudah mengikuti teknologi yang ada. Contohnya guru-guru sekarang, kalau dulu mungkin zaman dulu tidak ada laptop, sekarang setiap guru harus memiliki laptop, gitu kan. Terus memiliki dan harus mempunyai kompetensi terkait dengan teknologi itu, menguasai perangkat lunak, perangkat kerasnya di laptop itu sendiri, karena sekarang ini membuat administrasi guru, membuat aplikasi dan sebagainya itu menggunakan laptop atau tab, seperti itu.
Terus kemudian orang tua, siswa juga sekarang sudah menggunakan membawa HP ke sekolah, walaupun untuk siswa ada keterbatasan penggunaan HP-nya. Ya, kalau mengikuti zaman ya alhamdulillah sudah mungkin tidak ketinggalan gitu ya. Dan di sekolah juga perangkat pembelajaran sudah dilengkapi dengan smart TV. Ya, jadi smart TV yang ukuran 70 in itu pembelajaran bisa didukung melalui smart TV itu, gitu ya. Papan apa, apa namanya, eee, aduh Ibu lupa namanya, pokoknya smart TV heeh, itu, heeh, seperti itu ya. Oke, baik Bu, terima kasih banyak. Selanjutnya dilanjut oleh saya ya Bu, Nazwa Nadila Putri. Perkenalkan saya Mhm. Nazwa Nadila Putri. Kan pewawancara kita ini itu ada 3 tahap ya Bu. Yang pertama ada pra-observasi, lalu kedua ada observasi dan post-observasi. Nah, kali ini saya di bagian pra-observasinya, yakni akan membahas supervisi akademik. Itu menjadi fokus utama kelompok kami. Baik, untuk pertanyaan pertama dari observasi ini, bagaimana sih Bu program supervisi akademik disusun di setiap tahunnya? Jadi Ibu tuh setiap tahun ini punya rutinitas buat supervisi akademik ke guru-guru, tenaga pengajar, maupun ke peserta didiknya nggak Bu? Ya tentunya kalau di sekolah itu, kepala sekolah itu kan, tugas di antaranya tugas pokoknya adalah mengadakan supervisi, ya. Supervisi kepada guru maupun tendik. Jadi, kepala sekolah itu harus membuat jadwal supervisi. Jadi yang sudah disepakati oleh para guru. Contohnya, supervisi itu dilakukan dari mulai, bulan Juli ya, dari mulai persiapan pembelajaran, persiapan pembuatan administrasi kelas pada di bulan Juli awal. Itu supervisinya yaitu diadakannya rapat bersama dewan guru. Kita membuat program, program perencanaan kegiatan, eee, terutama kegiatan pembelajaran. Yang pertama, membuat pembagian tugas mengajar guru, ya, itu rapat keputusan guru bersama, kemudian nanti berikutnya adalah membuat jadwal supervisi yang setiap tahunnya minimal, ya kan ada 2 semester, semester 1 dan semester 2. Minimal dalam satu semester itu kita mengadakan supervisi 2 kali, ya. 2 kali supervisi, kemudian, di menjelang akhir tahun, bukan tahun ajaran ya, tahun kalender Masehi gitu ya. Itu di bulan Oktober ada supervisi kinerja guru, namanya PKG ya, penilaian kinerja guru, yaitu serempak semuanya dengan menggunakan jadwal sesuai dengan, kesepakatan bersama. Contohnya di bulan Juli ini tahun ajaran baru, Ibu melaksanakan supervisi itu biasanya di bulan Agustus untuk persiapan administrasi kelas, ya. Apa saja administrasi kelas itu terdiri dari guru persiapan membuat program tahunan, ya. Karena di sekolah Ibu sudah kurikulumnya kurikulum merdeka. Jadi membuat program tahunan, kemudian program semester, ATP. Kalian tahu apa ATP itu apa? Kalau di pembelajaran mendalam kurikulum merdeka itu apa ATP itu? Tahu nggak? Jadi ada tahapannya, sebagai guru itu harus membuat program tahunan, itu diambil dari kurikulum merdeka. Semua mata pelajaran yang ada, mata pelajaran itu contohnya matematika, IPA, IPS, agama dan sebagainya ya,
itu membuat program tahunan, kemudian membuat program semester, kemudian dianalisis kembali, membuat alur tujuan pembelajaran, itu ATP ya, membuat alur tujuan pembelajaran, kemudian dari alur tujuan pembelajaran dianalisis dan membuat RPM. Kalau dulu kan RPP ya, rencana pelaksanaan Iya, betul. pembelajaran, tapi sekarang rencana pembelajaran mendalam, deep learning. Ya, sudah familiar pasti dari dosen-dosennya sudah tahu. Nya itu Ya, Ibu observasi semuanya mulai dari administrasi. Kemudian administrasi kelas itu mengenai asesmen awal siswa. Jadi sebelum mengajar, sebelum masuk kelas atau sebelum memulai tahun ajaran baru ini, guru-guru itu harus melaksanakan asesmen akademik terhadap siswa. Bagaimana kemampuan akademiknya, misalkan anak menulisnya seperti apa kalau di kelas kecil, terus penguasaan di pelajaran matematika seperti apa, karakteristik si anak itu apa, kemudian kebiasaan anak itu apa, sampai tumbuh kembang anak pun seorang guru harus mengasesmennya, gitu. Ya, terutama guru SLB itu memang sangat-sangat, unik sekali. Mulai dari tumbuh kembang si anak, si siswa itu dari harus mengetahui dari sejak lahir atau dalam kandungan sampai tumbuh kembang di usia misalkan 6 tahun, 7 tahun itu harus tahu bagaimana anak itu merangkak, usia berapa anak berjalan, usia berapa anak bisa berbicara. Itu digali dari mulai, tumbuh kembangnya si anak. Jadi itu bekal untuk si guru. Kemudian tes IQ-nya harus tahu guru itu tes IQ-nya berapa. Nah itu asesmen pelaksanaan asesmen dari awal guru mulai masuk ke dalam kelas, gitu oke. ya. Jadi Ya, itu banyak itu apa itu dan membuat jadwal kembali yang tadi membuat kesepakatan jadwal untuk pelaksanaan observasi kelas, gitu ya. Nah, nanti ya, pelaksanaan observasi praktek mengajar ada lagi ya selain observasi akademiknya ya, ya, administrasi kelas seperti absensinya apakah ada, kemudian agenda hariannya itu apakah ada. Jadi kalau di guru SLB itu, eee, harus punya catatan catatan kejadian hari itu. Misalkan oke, baik. anak jatuh, anak yang tantrum dan sebagainya, itu guru sudah didokumentasikan sama guru. Sudah dicatat kejadian-kejadiannya, seperti itu. Jadi, apa namanya, penilaiannya ada tidak, itu ya. Kemudian anak apa, asesmennya seperti apa, penilaian ke anak itu seperti apa, absensi kelas, kemudian apa itu, membuat PPI, tahu nggak PPI? Belum tahu, Bu. PPI itu program pembelajaran individual, itu kalau di SLB itu ada. Sekarang di sekolah SD reguler pasti ada, karena ada anak ABK. Dalam satu kelas itu ada 2 orang, setiap rombel ada 2 siswa yang anak ABK. Itu harus menggunakan mempunyai guru memiliki program pembelajaran individual, jadi tidak klasikal. Jadi khusus si anak itu tuh mempunyai program. Jadi khusus buat salah satu anak saja, gitu. Jadi Oh, kembali oke. lagi ke pra apa tadi, ke praobservasi, Praobservasi. ya jadi dikomunikasikan dulu dengan si, guru itu sendiri, itu ya. Oh, oke, baik. Berarti lumayan kompleks ya, Bu, di sekolah SLB ini karena Iya banyak yang perlu diperhatikan, salah satu muridnya juga pastinya. Nah, iya, lanjut ya, Ibu, untuk pertanyaan mmm. kedua, ya. Dari, supervisi ini bagaimana sih Ibu untuk menentukan kandidat-kandidat guru yang akan,
supervisi kan Ibu bilang kan di awal Ibu bikin rancangan, kapan-kapannya gitu ya, tenggat waktunya bersama guru-guru yang ada di sekolah. Nah, kira-kira kandidat-kandidat guru nih gimana cara nentuinnya buat disupervisi? Ada kategori khususnya nggak, Bu? Kalau ibu tidak ada kategori khusus, yang ada hanya per jenjang. Contohnya, misalkan di bulan Oktober ini akan mengadakan supervisi atau di minggu pertama akan mengadakan supervisi kepada guru SDLB, jenjang SD, itu ya. Mhm. Minggu kedua berikutnya jenjang SMP LB, kemudian berikutnya SMA LB. Jadi tidak ada saya mau ke sini, saya gitu tidak. Jadi Ibu, kalau kita pilih-pilih supervisi, yang lainnya merasa apa namanya? Wah, enak nih tidak disupervisi gitu ya. Jadi semua guru itu wajib disupervisi oleh kepala sekolah Oh, oke, gitu. baik, Bu. Berarti tidak ada terkecuali guru yang tidak di eee, supervisi, pasti semua Ya, guru melalui supervisi tersebut. tapi Nah, itu ada perkecualian, oh ada iya, boleh catatan. apa tuh, Bu? Bagi guru yang misalkan agak-agak sedikit, apa namanya, lalai, ada guru-guru yang misalkan suka datang terlambat, guru-guru yang kurang serius, itu memang, itu spesial, ada kekhususan. Itu supervisinya tidak diberitahukan dulu, tapi kayak seperti sidak, gitu kan. Dia siap nggak dengan materi pelajaran ini? Dia siap nggak dengan administrasi pada pelajaran waktu itu? Seperti itu. Jadi itu ada ya, kalau secara umum tidak membedakan, tapi ada hal-hal yang sifatnya sidak terhadap kelas atau guru yang tanda kutip ditandain sama kepala sekolah itu. Itu hanya sewaktu-waktu ya, tidak terjadwal tuh. Oke, baik. Jadi dari, dari beberapa guru, ada guru-guru yang memang udah dilabeli sama kepala sekolah untuk, ketika mereka akan dilakukan observasi sama ibu ataupun bersama rekan-rekan lainnya, itu ada beberapa guru yang emang tidak diberitahu, akan diadakan supervisi di ruang kelasnya. Tapi sebagian guru ada yang, sudah diberi announcement atau dikasih tahu bahwa akan supervisi di tanggal sekian 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 gitu ya, Ibu? Iya, karena akan jadwal supervisi di tanggal sekian udah kesepakatan bersama. Oh, Jadi oke. diketuai oleh guru-guru semuanya, ya, melalui rapat guru gitu. Oke, baik, Ibu. Nah, lalu, apa saja sih, Bu, perangkat pembelajaran yang diperiksa, sama Ibu berserta rekan-rekan sebelum observasi itu berlangsung? Perangkat pembelajarannya itu contohnya ya, dari misalkan perangkat pembelajaran, kan tadi dari awal sudah Ibu lihat program tahunan seperti apa, hasil diagnostik asesmennya apa, gitu kan. Terus rencana pembelajarannya apa, bahan ajarnya apa, jadwal pelajarannya mana, program penilaiannya apa, agenda harian tuh bagaimana, bimbingan konseling, kemudian program remedial tuh seperti apa. Itu ya yang Ibu akan observasi kepada guru-guru ya. Jadi dari hasil program penilaian, pelaksanaan penilaian pasti ada program remedial dan pengayaan. Remedial kalian tahu apa remedial? Biasanya itu yang buat penggulangan kalau misalnya ujian, terus dapat nilai yang Ya, kurang kalau memuaskan. pengayaan adalah anak sudah menguasai akan diberikan, kayak pendalaman materi gitu ya. Nah itu, terus apa saja yang, Ibu telaah atau saat disupervisi? Contohnya, bagaimana tuh komponen yang tadi sesuai tidak? Kan kalau di kurikulum Merdeka itu ada capaian pembelajaran itu adalah sudah ada di kurikulum Merdeka, itu ya, sebagai acuannya, sebagai pedomannya, yaitu CP namanya, capaian pembelajaran. Itu dilihat sesuai tidak alur tujuan pembelajaran, guru membuat alur tujuan pembelajaran sesuai tidak dengan CP-nya.
di kelas itu sesuai dengan fasenya, karena di kurikulum Merdeka tuh ada fase-fase. Ada fase A, fase B, fase C, sampai fase E. Kalau untuk fase A itu untuk jenjang kelas 1, kelas 2. Fase B itu kelas 2, kelas 3, kelas 4 seperti itu. Sampai ke SMA itu fase F ya kalau di kurikulum Merdeka. Terus kita lihat di observasi tujuannya sesuai tidak dengan capaian pembelajarannya gitu ya. Kemudian ada tidak dengan dimensi profil lulusan. Kalau dulu kan dimensi di profil Pancasila ya, dengar nggak tidak kalian? Iya. Ya, sekarang ini dengan kurikulum yang terbaru ini, kurikulum nasional, tapi masih mengadopsi dari kurikulum Merdeka, namanya dimensi profil lulusan. Ya, ada nggak yang keterkaitan dari tujuan pembelajaran itu dengan dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan itu ada 8. Kalian cari deh dimensi profil lulusan. Misalkan kalau pelajaran matematika ada kemandirian, terus misalkan ada gotong royong dan semuanya. Dari profil lulusan itu harus dicantumkan ya di dalam pembuatan RPP gitu. Kemudian komponen-komponen yang kriteria yang urutannya, misalkan urutan yang dari yang termudah atau yang tersulit seperti itu. Kemudian bagaimana guru memulai dalam pelaksanaan pembelajaran, ya. Itu harus, dilihat dulu, ya, dari mulai awal, dari mulai berdoa, pembukaan, dari mulai, kegiatan inti dan kegiatan akhir seperti apa. Itu yang dilihat oleh, kepala sekolah. Contohnya pendahuluannya seperti apa, misalkan berdoa, mengajari siswa, pengelolaan kelas gitu ya. Terus mengadakan apersepsi terkait mata pelajaran yang akan yang akan diberi, yang akan diajarkan seperti itu. Kemudian kegiatan inti, bagaimana kegiatan inti itu relevan tidak dengan metode pembelajarannya gitu kan. Relevan tidak dengan media pembelajarannya, itu dilihat ya. Bagaimana cara guru memberikan materi atau mengajar kepada anak-anak. Gambaran secara umumnya seperti itu ya. Iya, Mungkin Ibu kan tadi hmm? iya, Ibu mau bertanya. Ibu kan tadi sempat menyinggung terkait media pembelajaran. Nah, pada saat media pembelajaran ini kan pasti karena udah di zaman yang modern, ada pasti pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran digital. Nah, kira-kira apa sih perangkat pembelajaran yang biasanya emang dipakai sama guru-guru di sekolah SLB terkait observasi terkait pembelajaran selama proses pembelajaran? Ya Perangkat tergantung, pembelajaran Ibu. tergantung dari materinya itu. Oh, jadi Mm-mm. misalkan kalau misalkan Contoh misalkan olahraga, dia guru itu praktek olahraga, misalkan olahraga senam misalkan gitu ya. Praktek mengajarnya yang dinilai itu tentang pelajaran PJOK misalnya. Ya otomatis senam itu harus menggunakan perangkat pembelajaran apa, contohnya mungkin system kayak gitu, atau mungkin senam menggunakan alat seperti itu, atau misalkan PJOK menggunakan belajar anak melempar atau menendang bola atau menangkap bola, otomatis anak menggunakan medianya, alat media pembelajarannya itu apa namanya, bola seperti itu. Nah, kalau tadi dilihatnya apa, digital ya? Iya. Nah, kalau digital itu Ibu mempunyai yang smart TV itu. Jadi untuk anak lebih, kalau mengajar hanya dengan
ceramah saja, anak kan tidak mengerti. Maka itu digunakanlah media interaktif ya, contohnya seperti Smart TV itu, anak diperlihatkan gambar-gambar, anak juga bisa maju ke depan menyentuh Smart TV itu bisa coba tunjukkan misalkan di matematika atau di IPA, benda-benda langit misalkan, coba tunjukkan yang termasuk benda-benda langit ya, itu ditampilkan oleh guru di papan interaktif itu, anak bisa menunjukkan benda langit contohnya misalkan ada bulan, ada matahari. Nah, itu kan anak lebih aktif, lebih kreatif, dan lebih menarik dan menyenangkan, gitu. Iya, betul banget, Ibu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya silahkan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik, Ibu terima kasih dengan banyak atas penjelasannya. Selanjutnya, perkenalkan saya Dava Nur Aulia, izin untuk melanjutkan dengan beberapa pertanyaan berikutnya. Yang pertama terkait pada saat pelaksanaan observasi, pertanyaannya adalah apakah instrumen yang digunakan, maksudnya tuh apakah instrumen tersebut berasal dari dinas, Kemendikbud, ataupun disusun oleh sekolah sendiri, Bu? kalau instrumen bakunya tidak ada ya, instrumen bakunya tidak ada, misalkan ada contoh dari dinas nih, instrumennya tidak ada. Tapi kadang kita, sekarang ini kan kita bisa browsing-browsing atau bisa mencari-cari informasi terkait kelengkapan instrumen itu bisa kita dicari di Google banyak, gitu ya, seperti itu. Jadi banyak contoh-contohnya, tapi, mmm, kalau secara spesifik itu tidak ada, gitu. Oke, baik. Jadi biasanya disusun sendiri oleh sekolah ya, Bu? Iya, tapi tetap mengacu kepada, kaidah-kaidah pada instrumen, pembelajaran, instrumen administrasi kelas, gitu. Oke, baik. Selanjutnya, aspek apa saja yang dinilai saat guru mengajar? Yang tadi, contohnya kesesuaian materi, terus pengelolaan kelas, cara penempatan siswanya, cara penempatan, artinya siswa itu duduk tuh sesuai enggak, gitu kan. Ada misalkan siswa yang tinggi, dia duduk di depan, tapi yang pendek di belakang. Jadi itu dilihat dilihat, cara pengelolaan kelas, kemudian dilihat cara penguasaan materi, kemudian diobservasi, dilihat juga cara guru, menyampaikan materi itu. Kemudian alat peraga yang digunakan sesuai tidak. Jadi gitu, yang dipotretnya seperti itu. Sampai nanti ke penilaian, sampai ke kegiatan penutupnya seperti apa, itu yang dipotret saat pengadaan saat melaksanakan supervisi. Oke. Kemudian, bagaimana proses observasi pembelajaran berlangsung? Prosesnya guru mengajar, supervisor ya namanya supervisor kan yang mengobservasi itu duduk di belakang. Ya, duduk kan guru ada di depan gitu ya. Jadi, duduk, kepala sekolah atau si supervisor itu mengawasi, mengamati, mmm, jalannya pembelajaran, seperti itu. Jadi berada di dalam kelas tentunya. Oke, selanjutnya, pada saat proses observasi berlangsung, kira-kira kendala apa yang sering muncul yang ditemui pada saat supervisi? Kendalanya bagi sekolah SLB kadang kurang kondusif karena ada anak terkadang, gurunya ingin anaknya rapi, terlihat aman pada saat, diadakan supervisi, tapi kadang ada anak yang tantrum, misalkan seperti itu. Terus ada anak yang, apalah namanya anak SLB kan tingkahnya banyak, sehingga pembelajaran itu kurang kondusif, gitu. Kadang ada juga yang ditemukan guru yang terlalu nervous karena merasa diawasi, dilihat, jadi kurang, apa namanya ya, kurang kondusif lah gitu. Jadi guru pun mengajar kurang maksimal karena mungkin merasa diawasi, dilihat, jadi
tidak merasa santai gurunya untuk mengajar. Tapi itu tidak terlalu berpengaruh, yang jelas pengaruhnya adalah kadang, berpengaruhnya itu karena kondisi siswa, itu. Kadang supervisi itu tidak berjalan dengan semestinya, kadang di-stop karena ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya ada anak-anak tiba-tiba tantrum, seperti itu kendalanya. Ya, baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik Ibu, perkenalkan saya Dinda Rahmadianti. Sini saya akan menanyakan tentang analisis supervisi yang terhadap 3 guru, Bu. Maaf, pos observasi. Oh, belum itu ya? Oh, ini tentang, berarti ulang. Saya tentang pos observasi, Bu. Bagaimana cara Ibu menyampaikan hasil supervisi kepada guru yang telah kegiatan observasi selesai? Ya, setelah observasi selesai, kita mengadakan, ngobrol-ngobrol lah ceritanya ya. Kadang ibu setelah observasi selesai itu supaya menjaga kerahasiaan privasi masing-masing guru, langsung ibu, kita berbincang-bincang dengan dengan guru tersebut. Contohnya kelemahan-kelemahan atau kelebihan-kelebihan dari hasil observasi tadi. Jadi, ibu memberikan seperti pembinaan, seperti itu. Nah, nanti dari hasil supervisi itu kelemahan, kelebihannya kita bahas bersama dengan guru. Ya, guru misalkan, "Kamu tadi kurang media ajarnya," misalkan. "Kamu tadi," atau ibu atau bapak gitu ya, bapak guru atau ibu guru, "tadi kurang penguasaan materi." Yaitu kita bahas bersama dengan guru. Nah, nanti guru akan mengadakan tindak lanjut dari hasil observasi itu. Misalkan kelemahannya kurang alat peraga atau media pembelajaran. Nah, nanti ada tindak lanjut dari si guru. Nanti di kemudian hari akan ditindaklanjuti lagi, diobservasi kembali. Ya, jadi ada refleksi ya. Jadi guru itu harus merefleksi, ada kegiatan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran. Jadi nanti akan ada tindak lanjutnya, ada perbaikan-perbaikan untuk si guru. Kemudian setelah piece to piece dengan guru, baru kita akan mengevaluasi secara keseluruhan dengan dewan guru semuanya. Gitu. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana Ibu terus selanjutnya menanyakan analisis tentang supervisi, Bu. Apakah kami dikenakan untuk melihat apakah Ibu bersedia untuk memperlihatkan 3 instrumen supervisi yang telah diisi masing-masing berasal dari guru yang berbeda, sehingga kami dapat menganalisis dan perbandingan hasil supervisi itu, Bu? Oh, itu nanti ke Najwa ya. Karena Ibu di sini laptopnya tadi, laptop yang satu itu baterainya habis dan casannya itu dicari nggak ada. Ya, jadi itu nanti menyusul ya dari hasil supervisi 3 guru itu, ya. Baik, Ibu. Kapan Berdasarkan ditemukannya? kita sih ujiannya hari Selasa ya? Adem hari Selasa nggak sih? Apa hari Senin? Ya Sekitar pokoknya itu. insya Allah deh, Sabtu atau Minggu Ibu berikan ya. Nanti Ibu cari dulu itu, karena laptopnya di administrasi itunya di laptop yang satu itu, nanti Ibu cari dulu itunya. Apa Baik, Ibu. casannya ya. Nanti Ibu kasih ke Najwa. Berdasarkan hasil supervisi, apakah terdapat perbedaan yang sangat menonjol, Bu, di antara ketiga guru yang disupervisi? Iya, Jika ada, tentunya itu ada. Karena kita setelah itu kan ada refleksi bersama. Jadi guru dari hasil observasi kita bahas bersama tadi, ya harus ada perbaikan-perbaikan dari si guru itu tersebut. Pastinya ada baik. perubahan yang signifikan lah ya ke yang lebih baik
Terkadang ada kegiatan kayak seperti tutor sebaya. Jadi guru yang senior-senior terhadap guru yang muda, kan banyak yang senior itu banyak pengalamannya. Jadi kita ada sharing session lah, saling mengisi antara guru yang satu dengan yang lainnya gitu. Berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, sehingga diharapkan semua guru baik muda baik maupun tua kita bersama-sama sama-sama maju ya, sama-sama apa namanya sama-sama melakukan perubahan ke yang lebih baik gitu. Contohnya guru-guru yang tua-tua kan seperti ke perangkap laptop kayak gitu-gitu kan kita kurang kurang ini ya, pengetahuannya kurang itu. Jadi saling mengisi lah. Yang guru muda di bidang apa keahliannya, yang tua di bidang apa, jadi kita saling mengisi. Jadi tidak ada guru tua, guru muda sama saja gitu ya. Karena pengetahuannya yang berbeda-beda. Baik Ibu, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Ibu. Yang terakhir ya, Masih ada 2 lagi Ibu. banyak sekali. Iya Ibu. Kayaknya kalau Hamfati kalau ke sekolah ibu nggak banyak-banyak begini pertanyaannya. Ayo oke lanjut. Lanjut. Aku ya Din, Mor. Aku. Ih, yang bener. Iya, aku. Oke, baik Ibu. Sebelum melanjutkan wawancaranya, saya mau perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Naomi Tambunan. Kita lanjut untuk pembahasan berikutnya ya Ibu. Nah, bagaimana sih sistem administrasi, bagaimana pengolahan absensi guru dalam sekolah Ibu? Pengolahan absensi di ibu, satu ada yang absensinya fingerprint untuk guru PNS. Ada guru non PNS dengan setiap hari menandatangani buku absen seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana sih penilaian kinerja guru dilakukan Ibu? Aduh sebentar, kaki ibu kram. Aduh kram. Ntar dulu ya. Iya Ibu. Karena ditekuk. Gimana tadi pertanyaannya? Pertanyaannya tuh bagaimana sih penilaian kinerja para guru-guru dilakukan, Bu? Penilaian kinerjanya itu tidak hanya di bidang praktek mengajar saja, tapi penilaiannya itu yang pertama kepribadian, kemudian sosialnya dia seperti apa, ya kepribadian si guru itu seperti apa itu kita observasi, kita nilai sehari-hariannya karakter si guru itu seperti apa. Contohnya dia datang rajinkah tiap pagi, dia datang terlambatkah, atau masuk ke sekolah, atau dia cepat pulangkah, seperti itu ya. Kemudian penilaian kepribadian, penilaian sosial juga, bagaimana hubungan dengan teman sejawat, bagaimana hubungan dengan sikap terhadap murid, bagaimana dia berkomunikasi atau bersikap, bertingkah laku dengan orang tua murid atau dengan warga sekolah yang lain. Jadi dari kepribadian, sosial, dan tentunya dilihat dari kecakapan dia dalam mengajar, seperti itu. Oke, baik Bu. Selanjutnya, apa aja kendala administrasi pegawaian apa yang sering dihadapi nih Bu? Ya kadang karena administrasi guru itu banyak ya,
Jadi kendalanya ya guru ada juga males membuat administrasi. Gitu ya, karena kan banyak sekali, jadi habis ngajar harus membuat apa, administrasi, itu yang administrasi yang sangat melelahkan bagi guru. Kendalanya itu sih, harusnya guru istirahat, tapi harus membuat administrasi. Nah, kalau tidak dibuat administrasi, kepala sekolah juga memintanya, seperti itu. Jadi mungkin, karena kelelahan saja, terlalu banyak, waktunya yang menyita, sehingga kendalanya itu kebanyakan administrasi kelas yang harus dibuat. Jadi, tidak mencapai target gitu ya, tidak mencapai target, harus misalkan membuat RPM itu seminggu tuh harus membuat 4 4 dikali misalnya 8 mata pelajaran, belum menganalisis yang lainnya, belum asesmen yang lainnya, belum penilaian yang lainnya. Itu yang menjadi kendala guru, yang memberatkan guru di bidang administrasi, ya. Baik Ibu. Eh, Kalau kayak gitu biasanya ada solusinya nggak Bu untuk mengatasi kendala tersebut? Solusinya sekarang kan banyak teknologi, apa teknologinya mereka mencari dari AI atau ChatGPT, seperti itu. Tinggal ketik aja RPM ini, kelas ini nih, fase ini, dia udah keluar. Alhamdulillah terbantu untuk mengatasinya, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terakhir ya, Ya, sudah ada yang nguap masalahnya, kok Ibu mah belum. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fania Natasha. Di sini saya ingin melanjutkan pertanyaan tentang administrasi kepegawaian. Yang sarana dan prasarana ya Nomi. Tadi kamu udah kan yang administrasi kepegawaian? ya sekarang yang sarana Eh, Bagaimana sistem inventarisasi sarana dan prasarana di sekolah Ibu? Jadi kalau sistem inventarisasi sarana prasarana itu ada guru yang bertanggung jawab, bagian Sapras, ya. Jadi ada guru tugas tambahan selain guru kelas, ada juga tugas tambahan sebagai koordinator Sapras, ya, inventaris Sapras itu didata semua barang-barang di kelas, di ruang guru, di ruang kepala sekolah, perpustakaan dan sebagainya, semua sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah itu diadministrasikannya, dicatat ya, dicatat, diadministrasikan, mana yang rusak itu didata, yang rusak, yang masih baik atau perlu diganti itu tercatat oleh bagian sarana prasarana. Kalau sumber dananya tuh dari mana Bu? Sumber dana pengadaan fasilitas sekolah dari mana? Sumber dana dari sekolah Ibu dari dana BOS reguler, dari pemerintah, dari Kemendikbud, dan dari sumber dananya dari SPP iuran sekolah ya, dari orang tua murid. Baik Ibu, terima kasih. Ibu tambahin lagi yang tadi ya, yang untuk penilaian untuk guru itu selain praktek mengajar juga termasuk tadi pedagogi. Pedagogi kita kan praktek mengajar ya. Untuk sosialnya, kepribadiannya itu apa namanya yang meliputi ada 4 ya. Ada 4, kalian bisa di penilaian guru itu sikapnya, pengetahuannya, keterampilan mengajarnya, yaitu yang dipotret oleh kepala sekolah.
Oke, baik Ibu. Selanjutnya udah itu sampai mana sih tadi? Apa Nomor F? nomor 17-18 ada yang belum ditanyain, Ju? 17-18. Ya, yang persamaan yang paling sering Oh, ditemukan guru. Ibu mohon maaf. silakan Ibu. Ada apa persamaan yang paling sering ditemukan Ibu di 3 guru itu yang dari hasil supervisi. Persamaan yang paling sering ditemukan dari ketiga guru tersebut, Ibu. Oh, yang Ibu supervisi itu. Ya. Persamaannya sama-sama energik, sama-sama apa namanya, kalau di pembelajaran ya, bertanggung jawab dan sama-sama menyenangkan terhadap murid-murid dan orang tua murid. Terus dari keputusan atau tindakan lanjut kepala sekolah terhadap masing-masing guru itu gimana, Ibu? Keputusan atau tindakannya? Kalau apa? Berdasarkan hasil supervisi masing-masing guru, keputusan atau tindakan yang biasa Ibu berikan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran mereka, Bu? Yaitu mengadakan bimbingan. Diadakannya bimbingan. Bimbingan, Ibu alhamdulillah setiap pagi itu ada pembinaan. Ya, pembinaan terhadap semua guru. Jadi pagi-pagi Ibu briefing, jadi tidak hanya 3 orang guru saja, semua guru. Yang kalau ditanyakan 3 guru tadi, kalau memang ada hal-hal yang alhamdulillah sih guru-guru di Ibu tuh alhamdulillah hampir rata ya, baik-baik saja, bertanggung jawab. Tapi kalau ada yang guru-guru yang ada sedikit, ya tanda kutip gitu ya, nyeleneh atau apa gitu, ya kita panggil. Kita panggil secara individu, tidak di depan umum, kita panggil, kita berikan pembinaan. Seperti itu. Pembinaan, arahan, ya kan, nasehat. Jadi seperti itu cara pendekatannya. Baik, Ibu. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya. Nah, Ibu selanjutnya ini hampir mau penutup tapi belum ya Ibu. Terkait bagaimana sih cara Ibu menjaga komunikasi di antara guru-guru yang Ibu bimbing di dalam satu sekolah tersebut, dan kerjasamanya tuh bagaimana cara agar mereka tuh yang seperti Ibu bilang, nanti yang usianya lebih muda membantu yang lebih tua terkait teknologi digital, gimana cara pakainya dan segala macam. Jadi komunikasi sama cara kerjasama antara guru nih kayak gimana sih Bu strateginya? Strategi Ibu mah jalan healing-healing, jalan diajak jalan-jalan. Oke, Najwa baik. kan tahu, supaya kompak kan pertamanya itu kompak, iya kan? Kita berada di suatu organisasi, di sekolah itu, yang penting kita buat dulu kenyamanan seseorang, gitu kan? Misalnya kalian bekerja di mana lah ngajari. Yang pertama kan dulu nyaman dulu. Nyaman dengan lingkungannya, nyaman dengan temannya, nyaman dengan warga anggota organisasi itu. Yang pertama nyaman, udah nyaman, nyambung komunikasinya. Bagaimana caranya kita selalu mengadakan acara-acara, misalkan acara keluar makan bersama, itu kan. Kemudian kita acara, misalkan kayak Ibu mengadakan jalan-jalan keluar, misalkan rafting lah, apalah, Ibu seperti itu. Atau nginep di villa atau di mana untuk membuat supaya satu dengan lainnya semakin akrab gitu. Satu dengan yang lainnya kalau kita udah kumpul bersama merasa si itu begitu, ini begini, tidak ada. Jadi ada komunikasi di situ. Misalkan kita pergi, biasa kalau kelompok Ibu kan yang menantang-menantang tuh kalau pergi-pergi itu gitu ya. Seperti ke gunung, rafting dan sebagainya. Nah, kalau ada yang sedikit tidak enak, dia digabungkan jadi satu, dia akan jadi terjadilah komunikasi di situ. Gitu, atau kita jalan makan keluar bersama seperti itu supaya ada kekompakan, ada kebersamaan dan tidak ada gap di antara satu dengan yang lainnya gitu. Yang jelas intinya komunikasi dengan seluruh
guru itu harus berjalan dengan baik, itu tidak saling curiga, tidak tidak saling baperan atau cari perhatian ke kepala sekolah misal atau apa, ibu sama aja, tidak bedakan antara guru yang satu dengan guru yang lainnya, sama semuanya. Jadi tidak ada guru yang diistimewakan. Oke, baik, Ibu. Silakan Rin, silakan. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu juga mohon maaf ya, mungkin kurang jelas atau apa gitu kan. Kalian bisa dilengkapi lah, cari-cari ilmu pengetahuan itu sekarang itu luas, bisa dicari, didapat di mana saja. Gitu ya, untuk melengkapi pengetahuan kalian tidak sebatas ini saja. Karena Ibu jawabannya tidak maksimal kalau menurut Ibu nih. Karena posisi duduk juga miring nih begini nih. Ya, oke. Kalian bisa menggali ilmu pengetahuan dari mana saja. Sekarang banyak jendela ilmu itu didapat dari mana saja. Jadi tidak hanya dari ibu aja. Kalian justru lebih pintar dari ibu, lebih hebat. Oke, terima kasih ya. Amin. Oke. Ya, Ibu. Terima Sukses kasih juga selalu. Ibu, terima kasih banyak. Terima Maaf kasih mengganggu banyak. Sama, waktu. iya. Ibu, kita izin Assalamualaikum. dokumentasi ya. Fania. Teman-teman. Fania mana Fania? Yang bener, Fan. Siap, ya. Tunggu sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, sudah. 2 cukup nggak? Cukup lah ya. Oke, Cukup, sip. cukup. Oke, sama-sama. Terima kasih Mama Jua. Assalamualaikum Yo, Ibu. dadah. Terima kasih Mama Terima Jua. kasih, sehat-sehat. Dadah.